Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dengan Niko di sini dan bersama Shopee. Kali ini videonya saya persembahkan buat kalian-kalian yang udah muak sama HP-HP yang kemahalan atau overpriced atau nggak worth it lah, atau masih ada yang lebih mending. Ya, apapun lah istilahnya ya. Karena kali ini saya bakalan ngebahas 3 HP yang dijamin harganya tuh saat ini lagi kemurahan. Oke, ngomong-ngomong barang murah, kalau kalian hobi cari barang-barang elektronik yang murah-murah dengan kualitas terjamin, saya yakin kalian tuh udah sering mondar-mandir ke Shopee ya, karena dari nyari handphone, aksesoris, elektronik rumah tangga, laptop, komputer, sampai fotografi misalnya, di Shopee kamu bisa sambangin official store-nya langsung. Ditambah banyak banget star seller yang udah terpercaya pakai banget. Oke, jadi mau kualitas barang original dan terjamin, Shopee adalah tempatnya. Apalagi di Shopee itu ada voucher cashback elektronik dan gratis ongkir. R-nya banyak. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke? Kita mulai bahasannya dari HP kemurahan yang paling murah dulu. Walaupun banyak HP baru yang keluar, tapi Redmi Note 8 tetap di hati. Untuk varian versi RAM 4GB dan storage 64GB di harga 2,2 sampai 2,3 jutaan aja kalau kalian carinya di Shopee ya. Alasannya yang pertama karena performanya masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Pakai chipset Snapdragon 665 yang saat ini masih banyak dipakai di HP-HP yang harganya lebih mahal, kayak Vivo Y50 di 3 jutaan, atau misalnya Oppo A92 yang sekarang harganya nyampe 3,5 jutaan. Lah, Redmi Note 8 ini 2,2 jutaan aja. Kemurahan kan? Alasan kedua, HP ini tuh adalah HP dengan bodi kaca beneran Gorilla Glass 5 yang paling murah. Nggak pakai plastik yang dipoles atau dibentuk kayak kaca, seperti kebanyakan HP-HP lain di kelasnya ya. Jadi feel megang Redmi Note 8 ini jelas bakalan beda, lebih solid dan premium kalau di sini. Harus dicobain sendiri kali ya, baru kerasa bedanya. Alasan ketiga, kameranya ini udah yang terbaik untuk kelas harganya lah. Nggak ada lawan pokoknya, terutama hasil foto di kondisi low light minim cahayanya. Mantap! Udah? Wait, belum. Alasan selanjutnya adalah detail-detail lainnya juga mengagumkan di sini. Karena yang pertama udah support fast charging, mantap. Udah pakai USB Type-C juga, sensor-sensornya lengkap semua, displaynya udah Full HD, udah ada LED notifikasi, nah ini penting, sampai keluaran suara speaker bodinya kembali, jadi salah satu yang paling merdu di kelasnya. Nah, hal-hal kecil kayak gini nih, yang biasanya absen pada HP-HP di kelas harganya ya. Makanya dengan gampang saya bilang Redmi Note 8 ini harganya tetap masih kemurahan saat ini. Oke? Saking murahnya bahkan setelah ada penerusnya, si Redmi Note 9. Nah, buat saya Redmi Note 8 yang lama ini tuh masih lebih baik di build quality, kamera, dan performa gamingnya. Keren nggak tuh? Jarang-jarang kan versi lama bisa lebih bagus dari versi barunya. Sebagai honorable mention, di kelas ini tuh ada Redmi 9 sebenarnya, yang punya chipset sedikit lebih cepat, tapi harganya bisa lebih murah sekitar 200 sampai 300 ribuan lah dari Redmi Note 8 ini ya. Keren kan? Hanya ada 5 alasan kenapa yang menang tuh Redmi Note 8 dan bukan Redmi 9 ini. Yang pertama, build quality-nya jauh banget kalah premium dari Redmi Note 8 ya. Yang kedua, kualitas hasil tangkapan kameranya juga kalah di sini. Yang ketiga, perekaman videonya kembali kalah stabil dan nggak bisa rekam 4K juga di Redmi 9 ini ya. Alasan keempat, sensor gyroscope di Redmi 9 ini tuh masih virtual gyro ya, atau software. Jadi buat PUBG player yang biasa pakai gyro kayak saya, nah ini ngaruh nih, karena respon dan akurasinya belum bakal seakurat gyroscope beneran ya, atau yang hardware-nya. Dan terakhir nomor 5, kualitas suara speaker bodinya juga masih kalah merdu. Di Redmi 9 ini tuh suaranya
sedikit lebih tipis lah, bassnya jadi kurang nendang. Jadi kalau nonton YouTube, experience-nya bakal sedikit menurun. Jadi ya, menurut saya ini ya, kalau bisa sih, daripada beli Redmi 9, mending nabung dikit lagi buat beli Redmi Note 8 ini aja sekalian. Nambah 200-300 ribuan, peningkatannya tuh banyak banget nih. Dijamin nggak bakal rugi lah. Oke, lanjut, HP kemurahan yang kedua pilihan saya adalah Realme 6 yang kalau di Shopee itu harganya di 2,9 jutaan. Buat gamers ini adalah pilihan terbaik di kelasnya ya, karena performa Helio G90T itu masih jadi yang paling cepat di kelasnya. Ditambah display yang udah punya refresh rate 90 Hz, jadi udah kayak HP-HP mahal. Jadi scrolling layar atau main game yang udah support refresh rate layar 90 Hz ini tuh bakalan dirasa lebih smooth di sini. Storage-nya juga besar, 128 GB, plus bisa ditambahin micro SD. Baterainya juga kembali besar, 4300 mAh, dan udah support full flash charge 30 watt. Jadi ngecas baterai sampai fullnya tuh hanya butuh waktu 1 jam pas aja. Nggak pakai lama pokoknya. Kameranya juga salah satu yang terbaik di kelasnya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Kemudian, walaupun Realme 6 ini tuh HP gaming, bukan berarti kualitas hasil selfie-nya dilupain juga ya. Karena ya gamers juga kan doyan selfie, men. Ya di sini hasil selfie-nya tuh cakep lah, di atas rata-rata. Gak lupa desainnya juga modis di sini. Kamera depannya tuh udah model tompel, jadi lebih kekinian. Udah pakai USB Type-C dan fingerprint scannernya di samping, men. Kelemahan HP ini tuh menurut saya di plastik anti gores bawaannya yang keset gitu lah, kurang licin. Tapi pas kita kletek anti goresnya, ternyata kaca displaynya tuh nggak punya oleophobic coating. Jadi layarnya bakalan sering kelihatan dekil di sini. Kemudian kelemahan yang kedua, keluaran suara speakernya tuh ya nggak jelek sih, tapi kalah merdu dibandingkan speakernya Redmi Note 8 yang lebih murah. Kurang berasa lah bassnya kalau di sini ya. Tapi tetap, walau dengan dua kelemahan utamanya ini, apa yang ditawarkan Realme 6 ini tuh kayak performa terbaik, kamera terbaik, selfie terbaik, kapasitas storage terbaik, fast charging terbaik, sampai refresh rate layar terbaik, di harga 3 jutaan kurang dikit, HP ini tetap dirasa sangat-sangat kemurahan. Tapi ya jangan cari yang asal murah doang dong ya, pastikan juga kualitasnya terjamin dan original. Makanya belinya di Shopee aja guys, dari handphone, aksesoris, elektronik rumah tangga, laptop, komputer, sampai fotografi, kamu bisa langsung sambangin official store-nya. Kalau belum puas, silahkan mampir ke deretan star seller yang terpercaya di sini. Jadi mau kualitas barang elektronik original dan terjamin, Shopee adalah tempatnya. Ditambah ada voucher cashback elektronik dan gratis ongkir pula di sini. Asik kan? Jadi, monggo langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan HP terakhir yang harganya kemurahan menurut saya, tak lain dan tak bukan adalah Pocophone F2 Pro. Yang kalau kalian cari di Shopee itu harganya 7 juta buat yang versi RAM 6GB dan storage 128GB. Dan 8 juta kurang sedikit untuk yang versi RAM 8GB dan storage 256GB. Ya, kalau yang ini jelas lah ya, udah ketebak banget. Karena buat gamers yang budgetnya lebih longgar lagi dari Realme 6 tadi, ini adalah target selanjutnya. Karena semua yang dipengenin sama gamers tuh ada di sini pokoknya. Sebut aja performa chipset paling cepat yang ada di pasaran saat ini. Sekali lagi, chipset paling cepat yang ada di pasaran saat ini ya. Jadi ini tuh sekelas sama chipset HP yang termahal, belasan juta yang ada di pasaran saat ini ya, yaitu Snapdragon 865. Wih, ngacir banget pastinya. Nggak lupa keganasan chipset ini tuh dijinakan sama teknologi liquid cooling, biar suhunya tetap terjaga walaupun kita ngegame sampai berjam-jam. Mantap! Baterainya juga kebilang gede di 4700 mAh yang didukung kemampuan fast charging 30 watt. Jadi di sini kita bisa main game lebih lama dengan jeda karena kehabisan baterai yang lebih singkat. Masih ingat kan harganya? Mulai dari 7 jutaan aja. Yang nggak keren di sini adalah displaynya ya.
Pertama-tama yang paling penting adalah responsivitasnya tuh sempurna, nggak ada delay yang dirasa mengganggu. Pokoknya responnya tuh instan banget di sini. Terus luas pula, kalau HP lain tuh rata-rata luas layarnya 6,5 inch, di sini udah mendekati 6,7 inch, lumayan ada peningkatan. Udah luas, layarnya tuh benar-benar full screen ya, artinya sama sekali nggak ada blocking dari notch atau punch hole yang bisa mengganggu. Karena di sini kamera depannya tuh disumputin pakai mekanisme pop-up yang keren ini. Kemudian di sini udah pakai panel AMOLED juga, jadi memungkinkan HP ini tuh punya fitur always on display dan fingerprint di bawah layar yang jelas lebih modern. Gimana? Paten banget kan displaynya? Kemudian untuk pemakaian jangka panjang juga, HP ini tuh udah support 5G ya. Jadi buat dipakai kompetitif gaming sampai 2, 3, 4, 5 tahun ke depan misalnya, ya masih aman lah. Last but not least, kualitas kularan suara speaker bodinya udah bagus banget di sini. Lantang, cukup berdimensi, jadi sama sekali nggak terkesan cempreng walau memang belum stereo. Jadi jelas, Pocophone F2 Pro ini tuh bakalan sangat memanjakan gamers banget lah. Tapi hebatnya, handphone ini tuh nggak juga melupakan sektor-sektor penting lainnya. Kayak misalnya build quality-nya tuh solid banget di sini karena pakai konstruksi aluminium frame yang mengunci Gorilla Glass 5 di depan dan di belakangnya. Mantap. Kameranya juga ya udah kebilang bagus untuk kelasnya, walau karena ada Nova 7 jadinya ya ini bukan yang terbaik lah. Dan nggak lupa, Near Field Communication juga udah ready di sini. Kalau kita cari-cari kelemahannya, paling juga di ini HP gaming, tapi kok belum punya refresh rate layar 90 Hz ya? Realme 6 yang harganya di bawah 3 juta aja udah punya. Dan di sini juga nggak bisa ditambahin micro SD juga ya. Ya, storage mentok di 128 GB, cukup nggak sih? Ya kalau nggak cukup, terpaksa harus beli yang varian 256 GB deh. Tapi ya mana ada juga sih HP yang benar-benar sempurna. Ya nggak? Oke guys, itu dia 3 HP yang menurut saya harganya tuh kemurahan dari 3 segmen yang berbeda di pertengahan tahun 2020 ini. Yang mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat kalian-kalian yang hobinya tuh hunting produk-produk murah tapi berkualitas. Makanya biar aman, huntingnya tuh di Shopee aja ya guys. Karena mulai dari handphone, aksesoris, elektronik rumah tangga, laptop, komputer, sampai fotografi misalnya. Di Shopee kamu bisa pantengin official store-nya langsung. Ditambah deretan star seller yang pastinya bonafit dan terpercaya. Oke? Jadi mau kualitas barang elektronik original dan terjamin, Shopee itu jagoannya. Apalagi ditambah voucher cashback elektronik sama gratis ongkir juga. Kurang apalagi coba. Jadi ya monggo langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.